Saudara-saudariku, selamat jumpa lagi. Salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab lagi dengan tema Akulah Terang Dunia. Dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 20. Ya, Yesus sebagai terang dunia. Ya, kita berjalan bersama Yesus sang terang dunia itu. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudari kita di grup-grup yang kita ikuti. Biarlah kita ikut mewartakan Injil. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa ya untuk nyalakan loncengnya. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Yang namanya terang ini ya, tidak hanya dalam pengertian secara fisik, ya siang hari, ya, tetapi ini juga bermakna rohani, terang, hidup dalam Allah. Meskipun hidup di dalam dunia, tetapi hidup di dalam Allah. Bebas dari kegelapan. Ya, manusia yang ikut Yesus bebas dari kegelapan. Kegelapan apa itu? Kegelapan dosa tentu saja. Bahwa hidup sebagai murid Yesus, ya, mengikut aku, ini menyatakan pemuridan, ya, yang mengikut Yesus, ya, hidupnya hidup dalam suasana terang. Artinya hidup gembira, hidup ceria karena dijauhkan dari dosa, hidup sejahtera lahir dan batin, ya, kebebasan sebagai anak-anak Allah ada di dalamnya, ya, dan dia mempunyai terang hidup, ya, mempunyai terang hidup. Jadi bukan hanya terang dalam arti yang kasat mata, ya, tetapi secara rohani mempunyai terang hidup. Ya, ini berbalikan dengan kegelapan, ya, berjalan dalam kegelapan yang seperti apa? Ya, berjalan dalam tuntunan setan, gelap, tuntunan iblis, masih hidup di dalam dosa, ya, dipenuhi dengan duka cita dan kemalangan, ya. Kalau kemalangan dalam kegelapan ini, ya, bisa pada akhirnya peristiwa kematian. Ya, manusia masih menjadi budak dosa. Itulah yang disebut berjalan dalam kegelapan. Ia budak dosa. Tetapi bersama dengan Yesus, ia hidup, ia sejahtera, jalannya jelas. Kata orang Farisi, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, ya, kesaksianmu tidak benar." Jadi menurut orang Farisi, Yesus dituduh bersaksi tentang dirinya sendiri. Jawab Yesus, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar." Ya, Yesus membantah apa yang dikatakan oleh orang Farisi bahwa kesaksiannya enggak benar. Ya, ini benar. Ya, karena apa? Ya, orang-orang Farisi itu tidak tahu dari mana Yesus datang, sehingga ya semacam memberi kesaksian atau menolak asal saja, asal menolak. Ya, tetapi kalau mereka tahu dari mana Yesus datang dan kemana perginya, ya dipastikan mereka akan menerima. Ya, orang-orang yang tahu dari mana Yesus datang dan kemana Yesus pergi tentu akan menerima. Kesaksianku itu benar. Jadi Yesus sebenarnya ini mewahyukan diri mengenai dari mana dia datangnya dan akan kemana nanti ia pergi. Ya, tetapi masalahnya apakah orang lalu menerima? Nah, belum tentu. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Jadi malah yang dijadikan ukuran itu penghakiman manusiawi sekali. Ukurannya ukuran manusia. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi.
Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, Yesus sekali ini membantah, namun sekaligus ingin meyakinkan orang-orang yang ada di situ, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa penghakiman Yesus itu benar karena apa? Tidak menghakimi seorang diri, tetapi bersama dengan Dia yang mengutusnya, yang memang mempunyai wewenang itu. Dan dalam kitab Taurat kan tertulisnya, kalau menghakimi itu harus ada 2 orang supaya nanti kesaksiannya itu sah, baru dijatuhkan vonis. Nah, Yesus menyatakan bahwa kesaksian Yesus itu sah karena didukung 2 saksi. Saksi pertama Yesus sendiri, saksi kedua Bapa yang mengutus aku. Tetapi ini tentu saja sulit diterima karena yang saksi pertama adalah tentang dirinya sendiri. Ya. Kalau saksi menjadi saksi tentang dirinya sendiri, tentu tidak sah menurut orang Farisi. Tetapi atau menurut para ahli Taurat juga demikian. Tetapi Yesus mau menyatakan bahwa Dia memberi kesaksian tentang Bapa yang mengutus dan juga memberi kesaksian tentang dirinya sendiri yang diutus Bapa. Jadi kesaksiannya sudah sah karena 2. Maka kata mereka, mana Bapamu? Nah, ini karena mereka berpikiran bahwa dalam pengertian ini adalah Bapa yang sangat duniawi. Jawab Yesus, baik, aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jangankan terhadap Bapa, terhadap Yesus sendiri saja mereka tidak mengenal kok. Hanya tahu Yesus secara fisik itu saja. Itu pun sangat terbatas. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya, karena apa ya? Antara Yesus dan Bapa itu satu. Nah, kata-kata itu dikatakan oleh Yesus di dekat perbendaharaan, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selamat belajar Alkitab sambil merenung. Ya, ayo kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita hidup mengikuti Yesus Sang terang hidup. Di dalam Dia ada hidup, ada kegembiraan. Ya, ikut Yesus selalu ceria, sejahtera, bebas dari dosa, bebas dari kegelapan dosa, bebas dari kungkungan iblis, tetapi hidup di dalam roh, dalam tuntunan Allah. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Horas. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.